Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngerujak, ngerumpi urusan pajak. Kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 62/PMK.03 tahun 2022 tentang PPN atas LPG gas tertentu. Apa yang menjadi latar belakang PMK ini? Yang pertama adalah menyesuaikan ketentuan mengenai nilai lain sebagai DPP atas penyerahan LPG tertentu oleh badan usaha sebagaimana PMK sebelumnya adalah PMK 220 tahun 2020 akibat adanya perubahan tarif PPN. Yang kedua, untuk mengatur mengenai pemungutan dan penyetoran PPN dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN atas penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan. Apa yang dimaksud dengan LPG tertentu? Yaitu LPG yang merupakan bahan bakar mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu. Antara lain, yang pertama penggunanya adalah rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan nelayan kecil. Kemudian tabung berat isi 3 kg. Kemudian terdapat bagian harga subsidi penggunaan minyak tanah, serta merupakan barang penting. Adapun yang menjadi pokok pengaturan adalah terdiri atas objek, yaitu bagian harga subsidi di mana PPN-nya dibayar pemerintah. Yang menjadi DPP-nya adalah nilai subsidi. PPN terutangnya sebesar tarif PPN dikali DPP. Saat pembuatan faktur pajaknya adalah saat pengajuan pembayaran subsidi. Nah, untuk yang tahap pertama ini PPN-nya dibayar oleh pemerintah pada saat pengajuan pembayaran subsidi. Yang kedua, bagian harga yang tidak disubsidi. Nah, apa bagian harga yang tidak subsidi itu? Di mana PPN tersebut dibayar oleh pembeli pada saat penyerahan oleh badan usaha, penyerahan oleh agen, dan penyerahan oleh pangkalan. Jadi LPG itu terbagi menjadi dua penyerahan, yaitu bagian harga yang disubsidi pada saat penyerahan awal. Kemudian setelah itu, setelah penyerahannya oleh badan usaha, penyerahannya oleh agen, dan penyerahan oleh pangkalan, itu ada bagian harga yang tidak subsidi. Apa itu? Yang pertama, penyerahan oleh badan usaha. Ini ada perhitungan nilai lain di mana PPN terutangnya adalah tarif PPN dikali DPP. Kemudian penyerahan oleh agen, maka besaran tertentunya adalah 1,1 per 101 mulai 1 April tahun 2022. Dan PPN terutangnya menjadi 1,2 per 101,2 dalam hal tarif PPN-nya nanti 12%, yaitu dari selisih lebih antara harga eceran tertinggi atau HET atau HJE, harga jual eceran, dan harga jual agen. Kemudian ketika penyerahan oleh pangkalan, maka besaran tertentunya adalah 1,1 per 101,1 untuk mulai 1 April tahun 2022 dan 1,2 per 101,2 dalam hal tarif PPN nanti 12% dari selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual pangkalan. Nah, kapan saat pembuatan faktur pajaknya? Untuk PPN yang dibayar pemerintah, faktur pajak itu dibuat pada saat pengajuan pembayaran subsidi. Sedangkan untuk penyerahan oleh badan usaha, penyerahan oleh agen, dan oleh pangkalan, maka faktur pajak tersebut dibuat pada saat penyerahan LPG tertentu atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahan. Untuk pengkreditan pajak masukannya sendiri, pajak masukan bagi badan usaha atau Pertamina dapat dikreditkan, sedangkan pajak masukan bagi agen atau pangkalan tidak dapat dikreditkan.
Di sini ada catatan mengenai aturan sebelumnya, yaitu PMK 220 tahun 2020. Penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan dulunya menggunakan nilai lain sebagai DPP, serta pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini ada contohnya, contoh 1, penyerahan pada titik serah badan. Pada tanggal 12 April tahun 2022, Pertamina sebagai badan usaha mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu yang menyerahkan 15.000 tabung LPG tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina sebagai agen. Diketahui bahwa harga jual eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750 per tabung. Maka atas penyerahan tersebut, terutang PPN dengan perhitungan sebagai berikut. DPP-nya adalah 15.000 dikali 100 per 111 dikali 12.750. Sementara PPN terutangnya adalah 11% dari DPP tadi, atau sebesar Rp18.952.702. Kemudian contoh 2-nya, pada tanggal 15 April tahun 2022, PT ABC yang selaku agen tadi kemudian menyerahkan 5.000 tabung LPG tertentu kepada CVXYZ yang ditunjuk oleh PT ABC sebagai pangkalannya. Harga jual agen sebesar 14.000 per tabung. Harga jual eceran yang berlaku sebesar Rp12.750 per tabung. Dalam hal ini, PT ABC telah dikukuhkan sebagai PKP. Maka atas penyerahan tersebut, terutang PPN dengan hitungan PPN terutangnya adalah sebesar 5.000 dikali 1,1 per 101,1 dikali selisih antara harga jual agen dengan harga jual eceran, atau 14.000 dikurangi 12.750, atau PPN terutangnya sebesar Rp68.001. Kemudian contoh ketiga adalah penyerahan pada titik serah pangkalan. Pada tanggal 20 April, kemudian CVXYZ selaku pangkalan menyerahkan tabung LPG tertentu secara eceran kepada konsumen akhir. Harga jual pangkalan itu sebesar 15.500, di mana tadi harga jual agen sebesar 14.000. Dalam hal ini CVXYZ telah dikukuhkan sebagai PKP, maka penyerahan tersebut terutang PPN dengan hitungan adalah 1 dikali 1,1 per 101,1 dikali selisih antara harga jual pangkalan dengan harga jual agen, atau 15.500 dikurangi 14.000, atau PPN terutangnya sebesar Rp16. Ini faktur pajak atas penyerahan LPG tertentu oleh agen dan pangkalan. Di sini bagian A itu merupakan kode dan nomor seri faktur pajak. Kode transaksinya adalah 05, yaitu kode untuk penyerahan BKP yang menggunakan besaran tertentu. Kemudian untuk bagian B, DPP diisi dengan DPP pada titik serah agen sebesar selisih lebih antara harga jual agen dan harga jual eceran. Pada titik serah pangkalan sebesar selisih lebih antara harga jual pangkalan dan harga jual agen. Kemudian bagian C adalah PPN-nya yang terutang sebesar besaran tertentu. Saat berlakunya PMK ini, PMK 62/PMK.03 tahun 2022 berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022. Itulah tadi bahasan kita tentang PPN atas penyerahan LPG tertentu yang mulai berlaku tanggal 1 April tahun 2022. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada pertanyaan, ada masukan, saran, dan kritik, silakan isi kolom komentar di bawah ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerujak ngerumpi urusan pajak.